Halo, perkenalkan nama saya Abed Agung, saya dari kelas LB44 dan kali ini saya akan menginterview Bapak Surya yang merupakan narasumber dari mata kuliah Introduction to Architecture. Terima kasih. Jadi, perkenalkan nama saya Abed Agung, saya dari Binus University dengan tugas mata kuliah Introduction to Architecture. Apa mata kuliah apa? Introduction to Architecture. Oh, Introduction to Ya, Architecture. jadi mengenalkan arsitektur dalam berbagai jenis gitu. Iya. Nah, terus saya ada tugas buat menginterview bapak Iya. dan jadi narasumber saya gitu. Iya, silakan. Semoga bapak berkenan jadi narasumber saya. Berkenan. Jadi saya dengar dari punggung saya sama pupu saya kalau bapak Om itu lebih Om itu terkenal gagal kontraktor. Kayak gimana ya Om itu bisa mulai jadi kontraktornya gitu? Mulai jadi kontraktor dulu ya begitu tamat kuliah, terus bisa ke Jakarta, kan dari daerah asalnya ya, dari Jakarta, kuliah di Untar, Tarumanegara. Oh, Om Ya. kuliah di Untar juga? Iya, kuliah di Untar. Terus sebelum ini kan sempet ngabdi di Untar jadi asisten dosen. Ya, kan? Oh, Ya, ya di bidang konstruksi bangunan gitu. Sama ilmu ukur tanah. Ya. Nah, setelah itu baru itu kerja, ya kerja di mana itu yang Metro Pasar Baru itu dulu Yakiniston, ya. itu kerja sebagai apa? Dulu kerja di situ sebagai pelaksana. Pelaksana apa tuh? Iya. Jadi kita di subkontraktor ngesup. Oh, kayak ngebantu kontraktor gitu ya? Ngesup di situ. Jadi sama satu dosen, sama satu teman lagi, mungkin satu grup, itu kita borong di kerjaan surveinya. Oh, Surveinya itu untuk presisi, untuk accept bangunannya, asnya apa. kalau mulai dari sana ke kontraktor itu gimana caranya? Oh, justru kerja itu untuk ambil pengalaman ya dulu ya. Jadi kayak ngambil ilmunya gitu ya? Iya, sambil kita masuk situ, ya kan. Terus setelah itu ada lagi pindah ke Tomang Plaza. Sekarang Tomang Plaza sudah ganti apa itu ya? Nah, Tomang Plaza itu sebagai udah mulai di bangunan itu juga, ya kan, pelaksanaannya, ya. Nah, setelah itu baru kita pindah kerja lagi, ya kan, pindah kerja lagi dari situ itu pindah kerja lagi kita ke bangun satu kompleks sekolahan, PSKD. PSKD apa? Depok. Oh, di Depok. Iya, PSKD Depok itu Persatuan Sekolah Kristen Jakarta lah nggak salah itu. Itu yang punyanya waktu itu, pengelindungnya itu Bung Hatta kalau nggak salah itu. Oh, Bung Hatta masih ada waktu itu? Waktu itu pengelindungnya, ya itu yayasannya itu PSKD itu. Nah, setelah itu bangun satu komplek sekolahan dari SD SMP, salah satu komplek sama gereja, ada gerejanya, gereja Kristen gitu. Berarti dalam sekolah sama gereja itu dibangun sama-sama ya? Ya, betul. Di Depok itu, di Depok, SKD Depok. Sampai sekarang masih itu. Nah, setelah itu pindah lagi bangun sekolahan SMT Grafika. Kira-kira suka duka Om jadi kontraktor itu apa aja Om?
sukanya di saat kita dapatkan satu project, ya kan? Dapat satu job, ya kan? Itu kita jadi punya satu harapan, ya kan? Bahwa kita bisa menyelesaikan suatu tantangan itu, ya kan? Terutama itu di samping kita harus sukses ya, menyelesaikan satu tugas itu yang dari pemilik bangunan kita kasih kita, ya kan? Kedua, kita minimalis overhead kerugian. Nah, tentunya karena ya ini firma pun tidak lepas dari suatu bisnis ya. Nah, kita harus ada profit ya. Tapi kita juga mesti ambil profit yang reasonable, yang masuk akal, ya kan? Kalau kita mau untung-untung nggak karuan gitu, owner kita ya lain kali nggak mau ngasih kita job lagi. Berarti dari situ udah bikin passion Om jadi lebih meningkat lagi. Iya, dan kita bisa ilmu kita implementasikan jadi suatu ini jadi suatu bentuk wujudnya jadi begini ya gitu. Ini yang dulunya kita cuma melihat, ya kan, kita bisa laksanakan. Nah, itu kita merasa iya ya, kita dengan seiringnya itu tambah semangat, tambah percaya diri, ya kan? Terus tambah ternyata yang kita pelajari itu bermanfaat di sini ya. Gitu. Kalau dukanya apa Om? Kalau dukanya yaitu kita sudah menyelesaikan proyek dengan ini, ya kan. Terus ada yang owner itu, ya kan, tidak konsekuen, ya kan. Kadang-kadang ada yang ini sudah gini, main potong aja, sedangkan uang kan di tangan mereka. Iya. Nggak semuanya itu kan bisa dituangkan dalam kontrak, ya kan, kontrak kerja itu ya, kontrak BQ, bill of money. Padahal kita bikin BQ itu selalu sedetail-detailnya. Cuma tidak mungkin kita bisa bikin sedetailnya dari A sampai selesai. Seiringnya bangunan, seiringan proyek itu ada tambahan yang permintaan dari pemilik bangunan, ya kan? Ada tambahan yang memang dari desain itu belum kelihatan, seharusnya ini. Nah, itu kita rundingkan lagi. Itu mereka suka biasanya yang hal itunya itu kadang-kadang tingkat. Dia punya ini mengada-ngada, padahal kita kan sebagai orang teknik gitu, kita bicara hitam atas putih, ya. Itu kadang-kadang sedih. Kadang itu disejajarkan dengan kayak dagang, asal tawar-tawar. Teknik kan tidak begitu. Teknik itu kan bertanggung jawab, ya kan? Nggak cuma asal aja. Seperti sekarang banyak bangunan asal tampaknya mewah-mewah, tapi kadang-kadang foundationnya, strukturnya itu ngasal-ngasal semua. Banyak yang tidak paham dengan konstruksi bangunan, ya kan? Itu mereka berani. Yang ini cantilever sebanyak-banyak, cuma nggak diimbangin dengan gimana mengimbangin itu, ya kan? Nah, itu pun semua ada dasarnya, ada teorinya. Nah, itu tidak bisa ditawar, ya kan? Mau bikin model apapun, ya kan? Itu ya sekarang dengan adanya komputer yang sudah canggih, itu bisa dihitung, ya kan? Kita bisa wujudkan itu. Gitu. Kalau Om kan sekarang kan udah jadi kontraktor, cita-cita Om dari kecil itu emang udah dibangun jadi kontraktor atau gimana? Tadinya dengan biasanya kita ya biasa aja sekolah gitu, justru dengan melihat ya, karena dulu betulan bergaulnya sama satu insinyur, ya kan?
insinyur yang zaman Belanda punya dulu, dia banyak. Itu dari Belanda. Iya, itu sebenarnya dari dulu tuh banyak yang lulusan dari Belanda, kan di perkebunan. Di perkebunan tuh, zaman perkebunan. Perkebunan dulu kan masih pemerintah punya. Dan di dalamnya masih banyak yang Holland Spreken. Nah, saya kebetulan kenal satu institut yang Holland Spreken. Gitu. Dan saya lihat, suka diajak, karena saya kebetulan bantuin kakak saya itu yang supplier dari perkebunan itu. Jadi ikut perkebunannya, kebun kopi, kebun karet, coklat. Bangun yang mereka bangun kan gudangnya, pabriknya, pengolahannya. Nah, kita dengan itu, oh ini menarik juga ya. Makanya terus ya udah kita mulai arahnya ke dalam matematikanya, stereonya. Itu dari Om masih menjadi mahasiswa? Masih SMP. Masih SMP, udah sampai segitu? Ya, SMP itu sudah mulai nanti jadi insinyur. Nah, dulu karena belum ada komputer. Kalau dulu ada komputer mungkin pilih komputer. Kalau ada komputer mungkin kaya-kaya yang dulu udah jadi keren banget. Iya, dulu komputer belum ada. Dulu yang termasuk yang prestisius itu dulu dokter, insinyur. Nah, dulu insinyur pun orang anggapnya insinyur bangunan, bendungan, segala. Kita sih bendungan nggak dalam. Kita bangunan, gedung-gedungnya. Gedung tinggi pun dulu di Indonesia ada. Yang tinggi baru Hotel Indonesia. Ya. Dulu bangunan masih pendek-pendek semua. Pendek, ya karena untuk menyelesaikan perhitungannya itu sarananya belum komplit, belum memadai gitu. Iya, kalau sekarang kan yang matrik berapa kali berapapun kita tinggal tidur komputer jalan ya. Memang mesti dijaga powernya jangan ini. Tapi kan kalau matrik yang ini ada gempa, perhitungan gempa, ada TKBA, perhitungan goyang, perhitungan ini, bangunan itu dihitung goyang segala untuk tahan gempa. Gitu. Dulu kita dapat yang itu semua, pelajaran gempa sendiri, pelajaran konstruksi mekanika tanah, untuk struktur tanah, kita komplit. Kalau sekarang kan sudah ada, oh ini tanah begini, ya ini begini. Dulu masih di saat-saatnya masih digali lah ilmu-ilmu gitu. Kalau sekarang udah banyak yang jadi, ya kita dalamin lagi. Gitu. Lalu kehidupan Om jadi mahasiswa itu apa? Oh, kayak gimana gitu? Dulu kehidupan ya kita dulu sambil organisasi. Dulu kita sambil kerja. Oh, sambil kerja makan. Iya. Itu difasilitasi sama Untar atau gimana? Oh enggak. Cari sendiri. Iya. Kita sambil kerja. Jadi kita tapi kerjanya bukan yang full time punya. Ya. Kita nyari kerja. Nah, tentunya bisa kita borong itu kita survei pemetaan wilayah, konturnya, segalanya. Kita sama teman-teman, sama-sama mahasiswa, sama dosen, ya kan? Terus kalau ada satu real estate, nah, kita tuh survei, bikin kontur tanahnya segala. Nah, kita dapat bayaran per meter persegi berapa. Seneng itu dapat duit gitu. Itu untuk ngisi waktu, gitu, untuk ngisi waktu. Jadi kita jadi di samping orang tua, kakak-kakak saya dulu yang biayain saya itu kakak saya. Ya kan? Untuk kuliah itu cuma kita tahu diri, ya kan? Kita juga samping itu nyari penghasilan. Ya betulan banyak kan yang masuk Untar itu ya memang
banyak dari daerah ini itu kan bukan sumber materinya melimpah. Jadi kita mesti pandai-pandai, ya kan? Ya kita berjuang nyari untuk sambung-sambung, untuk beli buku, beli macam-macam gitu. Nggak bisa bergantung sama Iya, kita nggak tega. iya. Kita punya pikiran. Mungkin orang tua sih sekuat tenaga dia support kita. Cuma kita nggak merasa sudah punya tanggung jawab juga, tidak membebani orang tua. Jadi kita tuh banyak. Itu kita masuk ke pelosok-pelosok tuh kalau survei gitu. Justru yang namanya di survei orang buat real estate gitu, itu kan daerah yang agak jauh-jauh semua, yang masih semak belukar. Nah, itu kita petakan, kita ambil konturnya, luasnya kita ukur untuk pegangan dia pembebasan. Nanti cut and fill-nya, pengurukannya gimana, itu kita survei sampai sekomplit itu. Benar-benar Ya, perjuangan. Kalau sekarang sudah enak, ya kan? Itu diodolin, sangat ukur udah pakai laser semua kan? Tinggal direkod sendiri kan? Nah, dulu mah dicatat. bisa juga ya. Iya. Dulu itu zaman yang sangat Ya, masih dasar semua. Ya, kalau sekarang sudah teknologi, ya sudah serba instan, ya kan? Sudah otomatis, ada ini. kalau Om boleh berpesan buat mahasiswa yang sekarang, Jadi untuk generasi mahasiswa sekarang sangat laki. Skala fasilitasnya sudah ada, ya kan? Tinggal cerahkan pikirannya itu untuk gimana dikembangkan lagi, bikin yang lebih canggih, ya kan? Bikin yang lebih akurat. Sedangkan nggak usah nelusurin yang ke bawah-bawah dulu itu gimana? Gitu. Dulu mesti dari dasar, ya kan? Sekarang pemetaan dari satelit. Ya. iya, Dulu satelit kita dengar pun buat apa ya? Gitu. Sekarang dari satelit udah bisa. Dari alat-alat apa juga sudah bisa macam-macam. Ya. kalau investasi buat mahasiswa sekarang tuh Om ada saran nggak buat investasi apa gitu? Nah, di samping ilmu bidangnya masing-masing, ya kan? Katakan satu sayap. Kalau macan kan udah gagah, Ya, naga udah gagah, ya, kan? Tambahkan sayap biar bisa tambah wawasan. Jadi, nggak terbatas bidang yang mau dituju. Kan jangan cuma satu aja, gitu. Bidang ini bahasa cuma arsitek aja, jangan. Manajemennya, terus wawasan lingkungannya, ya banyak lah bidang-bidang yang mesti tambahkan gitu. Apalagi sekarang sudah kembang AI, artificial intelligence, ya kan. Ini kita malah masih baru sama-sama dengan zaman kita dulu kan apa itu. Biarlah dengan fasilitas yang sudah serba komplit, jadi kata tinggal dimanfaatkan sebaik-baiknya. terima kasih banyak ya Om udah men-sharing ya. pengalaman Om sama dari kecil hingga menjadi kontraktor yang sekarang. Ya. Dan mohon maaf jika ada kata-kata yang menyinggung. Dan terima kasih sudah meluangkan waktunya Ya. untuk saya. Oke. Ya. Terima kasih Om. Ya, terima kasih. Ya. Maju ya, sukses ya. Iya.